Ciri yang kedua adalah dia itu mempunyai, yang saya alami ya, dia mempunyai pemikiran atau suatu pandangan yang melebihi usia sewajarnya manusia tersebut. Nah, sedangkan ciri yang ketiga yang pernah saya alami adalah sorotan mata. Sorotan mata itu bisa menandakan orang itu punya khodam pendamping leluhur atau tidak. Nah, khodam pendamping leluhur itu memberikan arahan kepada kita bukan menuju kesyirikan atau ke musyrikan. Dan saya ingatkan lagi bahwa ini adalah apa yang saya alami. Saya alami dan saya rasakan. Jadi sahabat Raden Arya Pradana, saya waktu itu pernah berpapasan dengan seorang paranormal di suatu makam yang banyak diziarahi untuk tirakat. Dan begitu saya lewat dengan anak saya, 3 paranormal tersebut itu menatap saya seolah-olah dia mau mengatakan salam. Dan itu saya kerasa. Jadi tatapan itu tuh tatapan dia memberikan isyarat kepada saya dan saya memberikan isyarat kepada mereka bahwa kita sama-sama saling menghormati. Kita punya kelebihan di tempat kita masing-masing, tanpa menjatuhkan, tanpa kita membuat suatu permusuhan. Tatapan itu saya ingat benar ketika saya ziarah di makam tersebut. Tatapannya itu terlihat seperti tatapan takzim, seperti tatapan sapa. Kalau saya loh. Dan tanpa saya sebutkan saya siapa, dia langsung menyebut, Assalamualaikum, Sugeng Dalu. Dan tapi dia hanya menyebutkan itu, tidak menyebutkan nama saya. Saya tanya sama orang yang ngawal saya waktu itu, kamu cerita? Enggak berani saya dengar ya. Dan akhirnya kita sempat ngobrol. Karena waktu itu kita menggunakan pakaian di ruangan yang sama, saya sempat ngobrol. Dia mau menyapa saya sangat sungkan sekali. Bahkan dia menunduk dan dia memperhatikan bahwa saya siapa, dia sudah paham posisi. Tapi saya sapa, dia langsung menjawab, Alhamdulillah, berkah saya disapa oleh panjenengan. Berkah saya mendapatkan sapaan dari jenengan. Loh, saya tanya, loh, jenengan pernah ketemu sama saya? Dia langsung menjawab, belum. Tapi sedikit banyak saya merasakan dan bisa tahu siapa panjenengan deh, dari sorot mata jenengan. Itu kalimat orang tersebut. Dan anak-anak saya juga dilihatin, disebut ini begini, dan dia meminta maaf dulu, ngapunten dan Arya. Setelah kita berkenalan, saya akhirnya
Ya, nama saya Arya. Nggih, dan Arya pripun dawuhipun. Dawuhnya seperti apa, dia langsung bisa memposisikan hanya karena dia melihat tatapan mata saya. Nah, selanjutnya yang pernah saya alami adalah ketika seseorang itu mempunyai khodam pendamping adalah dia suka menyendiri dan dia suka atau tertarik dengan hal-hal yang berbau tentang sejarah budaya dan suka menyendiri, suka menepi karena dia membutuhkan waktu untuk yang namanya menenangkan hati. Terus terang, waktu saya SD, SMP, hati saya sering tidak tenang karena saya dulu posisinya saya melihat itu seperti melihat antara nyata ini manusia atau bukan. Itu ada di depan saya dan membuat saya bingung sekali. Tapi lambat laun akhirnya saya menemukan cara, dan ketika saya umroh di tahun 2014, Allah berkehendak saya berhijabah di depan Ka'bah. Saya berdoa di depan Hijr Ismail dan saya berdoa di Raudhah. Saya hanya doa saya, ya Allah, saya tidak tahu apa yang menjadi kelebihan dari diriku ini. Penglihatanku, pendengaranku, semua indera-indraku di luar batas manusia, aku kembalikan ya Allah. Tapi jika ilmu itu bermanfaat, maka aku mohon bimbinglah diriku. Aku kembalikan, aku memohon pertolonganmu. Ya Allah, aku kembalikan semuanya. Nah, seketika itu perasaan saya lebih enteng. Dan pada satu momen setelah saya beribadah di Mekah, saya itu sholat subuh. Ini saya itu tiba-tiba didatangi seperti orang yang syah. Wah, pakai tongkat, pegang pegang tasbih, jenggotan gede. Saya nggak tahu saya itu seperti apa. Itu saya ingat persis benar itu sebelum sholat subuh. Sebelum sholat subuh, saya keluar dari hotel. Kemudian saya menuju Masjidil Haram. Tapi di situ saya melewati lorong. Nah, lorong itu tuh saya baru menyadari setelah saya bertemu orang tersebut di ujung lorong, ya kan? Bertemu orang tersebut di ujung lorong, dan dia tiba-tiba bukan menghampiri, tapi kita sama-sama berjalan, terus di satu titik itu saya ketemu, dan dia melihat saya, memberikan senyuman, dan kemudian dia langsung memegang. Saya ingat persis, dia langsung memegang pipi kanan saya. Ini pipi ya, dari situ pipi kiri berarti. Ini pipi kiri saya. Saya langsung dipegang ini. Pertama pipi kiri dan kedua pipi kanan. Saya nggak tahu dia membaca apa. Saya ngedumel itu. Wah, nggak kenal kok megang-megang. Itu dalam hati saya. Nah, istri saya turun dari lift, kemudian melewati lorong tersebut, ya kan? Melewati lorong tersebut, habis itu saya bertemu dengan istri saya. Saking saya ngedumelnya, saya nggak tahu, tiba-tiba dia datang langsung memegang saya. Nah, saya bilang sama istri saya, waktu itu saya manggilnya masih adik.
"Dek, Mas Sarah ini kesel. Itu siapa sih orang itu? Kok nggak kenal megang-megang pipi Mas Arya lagi? Oh, masa Mas Arya diginiin?" Istri saya bertanya, "Siapa Mas?" "Itu loh." Begitu saya ngelihat ke belakang, istri saya ngelihat ke belakang, kita mencari, itu di belakang itu tebing. Nggak mungkin. Hanya dalam waktu 5 detik orang tersebut lari, tidak mungkin. Dan tidak mungkin dia melewati. Wah, itu saya langsung begitu, langsung lemes. Masa istighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Nah, mulai di situ saya sudah mulai itu. Makhluk gaib itu sudah mulai tidak senyata dulu. Sudah mulai pelan-pelan, tapi rasanya di hati. Kembali lagi, rasanya di hati. Nah, itu yang pernah saya alami. Yang pernah saya alami seperti itu. Selanjutnya, ciri-ciri orang yang memiliki khodam pendamping, dia mempunyai tanda khusus, tanda lahir, entah apapun itu.